siang Bapak Ibu. Kami di sini mahasiswa Burman ada sebuah tugas buat wawancara mengenai kebebasan berpendapat. Nah, di sini kami sebetulnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Muhammad Erfasya dan di sini kami ada beberapa pertanyaan mengenai kebebasan berpendapat. Mengapa kebebasan berpendapat menjadi hal yang penting dalam demokrasi? Iya. Pertama, saya perkenalkan, saya Pak Rilian, selaku pengurus Wakil Ketua di DPD PDI Perjuangan Provinsi Pulau Bangka Belitung. Jadi itu yang namanya berdemokrasi. Berdemokrasi itu kebebasan. Tapi yang dalam kebebasan itu tidak semata-mata bebas. Bebas ada batasan-batasan. Itu dikatakan demokrasi. Kalau kita tidak ada kebebasan, berarti bukan demokrasi. Berdemo, terkadang banyak salah artikan kebebasan sehingga mereka berdemo sampai anarkis. Itu bukan demokrasi lagi. Demokrasi itu kita punya pendapat yang secara terbuka. Itu yang dikatakan bebas berpendapat. Sehingga kita di Republik ini, negara Indonesia ini, adalah negara Indonesia dengan berdemokrasi Pancasila. Itu yang dikatakan bebas berpendapat. Ya silakanlah berpendapat. Yang penting pada norma-norma yang baik dan ada norma-norma batasannya lah. Jangan sampai untuk kebebasan kita bebas berucap sedemikian rupa, tapi silakanlah berucap yang sesuai dengan norma yang ada kita selaku bangsa Indonesia. Oke, untuk pertanyaan keduanya, apakah kebebasan berpendapat sudah dijalankan dengan baik di negara Indonesia? Karena kan kebanyakannya kebebasan berpendapat itu kan berujung dengan demo, itu menyebabkan kepecahan belah. Ya, kita selaku bangsa Indonesia, jadi jangan sampai terjadi, boleh beda pendapat, ya, boleh beda warna, boleh beda suku, agama dan lain-lain. Tapi karena kita dalam satu naungan negara seperti Indonesia, ya harus bersatu lah. Ya setelah hari ini kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi nanti kita akan mengerucut ke satu tujuan, membangun pembangunan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Jangan kita berkelanjutan sehingga terkadang sampai terjadi perpecahan, ya. Jangan perpecahan antara orang dengan kita. Terkadang di dalam satu rumah tangga pun bisa pecah karena beda pendapat. Ya, jadi Saya lanjut. Soalnya kan sekarang kan lagi banyak kayak contohnya aja pemilu. Nah itu banyak banget terjadinya pemecah masalah gitu Pak. Nah gimana cara ngatasinnya buat kebebasan berpendapat itu menjadi hal yang tidak membuat Indonesia itu pecah Pak? ya itu ada yang dikatakan jangan membuat Indonesia pecah. Kita boleh beda pendapat. Hari ini kita boleh pendapat beda, boleh. Karena contoh sekarang lagi masa-masa sekarang ini tahun politik, ya. Iya, politik. Dimana Februari 14 ini kita menghadapi pesta demokrasi, baik itu untuk legislatif maupun pilpres. Hari ini kita bisa beda pendapat, tapi hari esok kita jangan beda pendapat lagi.
karena di negara tidak mungkin. Kemarin mereka oposisi, ternyata hari ini mereka berkoalisi. Kita tidak perlu jelaskan, mereka kemarin beroposisi. Sekarang mereka sudah kembali berkoalisi. Nah, itulah politik. Memang studi politik itu, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, itu akan berdampak lain. Marilah kita berpolitik santun, santun. Ya. Jadi tadi saya bilang partai A, partai B ini mereka beroposisi dan mereka sama-sama beroposisi. Tapi setelah beberapa hari kemudian, tahun kemudian, yang tadi mereka sama-sama oposisi malah berseberangan. Tapi itu dikatakan politik. Jangan karena politik, jangan karena beda pandangan, beda pilihan, kita pasti pecah. Ya, itu aja. Pak, bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam sistem demokrasi? Aduh. Menyampaikan pendapat dalam sistem demokrasi. Demokrasi ini kan adalah salah satu ajas bangsa kita, nah ya. Nah, tentunya dalam menyampaikan pendapat itu kan tentunya sekalipun tadi ada perbedaan-perbedaan tadi ya, tetapi ya itu tadi kalau diutarakan secara baik ternyata perbedaan itu justru menjadi kekayaan. Ya, kalau pendapat itu tadi dijabarkan dengan salah satunya nilai-nilai dimasukkan dalam ideologi Pancasila kita, ya, walaupun berbeda-beda, ya, tapi tetap ada dalam sila ketiga persatuan Indonesia. Karena tadi dikatakan sistem demokrasi, demo sekalipun mahasiswa aja sekarang kan, padahal sering ya, sering diajak demo. Nah, tapi kalau demonya itu memang benar-benar mereka menyuarakan untuk kebaikan, baik dalam sikap ya, mereka istilahnya pada saat demo bagaimana mereka berbicara kan, pertama sekali kan itu sikap attitude ya. Tadi nah itu boleh anak muda sekarang itu untuk mengeluarkan aspirasinya, tapi itulah tadi dasarnya dengan pengetahuan ya, salah satunya itu tadi ya, sikap bagaimana dia mengutarakan apa yang menjadi keinginan mereka itu gitu, ya, dengan sikap yang positif, bukan istilahnya demo untuk bikin huru hara seperti berteriak-teriak melempar yang begini, nah, itu anarkis itu tadi kan. Sampai demokrasi ada persatuan ya, demo tapi demo untuk tujuan, untuk kemajuan, untuk menyatukan, bukan demo untuk memecah belah. Itu demokrasi kalau menurut Ibu. Terus apa saja tujuan dari kebebasan menyampaikan pendapat itu? Tujuannya kebebasan ya supaya tahu kan masyarakat kita kan, bangsa kita kan bebas berpendapat, tapi itu tadi artinya bukan semau-maunya ya mengeluarkan. Jadi beda pendapat sekarang contoh adik mahasiswa, anak mahasiswa, salah satu terjadinya kemarin dari orde lama ke orde baru itu kan salah satu reformasi serius. Ingat reformasi 98 yang waktu itu mahasiswa bersama dengan rakyat menyerukan untuk menurunkan itu, sehingga pada saat itu tim besar-besaran di DPR kan, sehingga pada saat itu juga Presiden Soeharto mengatakan dan diambil alih
itu diserahkan kepada masyarakat. Jadi pada saat itu luar biasa, sehingga terjadi namanya sekarang ini reformasi beralasan. Jadi dalam hal itu, itulah kita berusaha berpendapat, sehingga pada saat itu saya bisa menyampaikan pendapat, tapi dia menjadi waktu korban dari sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, karena mahasiswa dan pada saat reformasi itu mereka berdemokrasi, mereka berhak untuk menentukan siapa pemimpinnya. Demokrasi itu kita berhak, contoh sekarang ini kita selaku rakyat, kita berhak untuk menentukan pilihan siapa untuk presiden, untuk bupati, gubernur, dan lain-lain. Karena tidak di tempat ini, di tempat negara ini, di negara demokrasi ini, kita berhak bersuara, berhak memilih, dan untuk dipilih. Itu demokrasi. Tapi kalau yang tidak demokrasi, dia kita berhak, tidak berhak memilih, itu demokrasi. Dan kalau memilih pun sudah diatur-atur, itu bukan demokrasi lagi. Kalau ada itu terjadi dalam aspirasi kita sebagai rakyat. Mahasiswa sekarang ada mahasiswa, tapi tetap selaku rakyat juga, rakyat Indonesia yang punya hak untuk memilih dan dipilih. Tahu besok nanti di kemudian hari mahasiswa sekarang bukan memilih lagi, nanti akan untuk dipilih, untuk dia berdiri. Itulah artinya itu berhak untuk suatu kebebasan berpolitik, tapi ada pada norma-norma yang ada batasannya. Dan sampai perbatasan ini norma-norma penyampaian itu loh, yang sampai terjadi kayak kasus 98 sebuah hari sampai ada korban yang tidak seharusnya itu korban, kan begitu. Kok rakyat yang menyampaikan aspirasinya mesti ditembak gitu, ini salah. Dapat jadi banyak korban. Harusnya korban tidak perlu terjadi, karena kalau kita sampai oleh korban itu berarti bukan demokrasi lagi, kepada sudah demokrasi dipimpin. Jadi saya rasa anak mahasiswa juga tahu lah, mahasiswa menyampaikan aspirasinya untuk bersama-sama dengan rakyat, untuk mempertanyakan pemerintahan itu mana, apa yang diinginkan, karena kita sudah terpuruk. Pada saat itu Krismon, Disitulah terjadi krismon dan lain, dan apa terjadi terbunuhnya mahasiswa Trisakti, ya, dan mahasiswa yang lain juga, terjadi penculikan, likuidasi bank-bank itu. sehingga hal-hal ini seharusnya tidak harus terjadi, tidak boleh terjadi yang namanya penculikan itu, karena negara bukan melindungi rakyat lagi. Pada saat itu negara malah ikut menghalang-halangi penyampaian aspirasi. Seharusnya pada saat itu aparat pemerintah harus netral. Itu yang terjadi, sehingga hukum pun bisa berjalan dengan baik dan tidak perlu terjadi yang dikatakan korban. Ya, untuk itu adalah berdemokrasi lah, demokrasi Pancasila, ya, Pancasila. demokrasi Pancasila. Karena udah mencakup di Pancasila itu udah sebuah tercakup. Suku budaya ya.
Adat. Jadi kita sebagai masa kita bebas untuk Mengutarakan pendapat. kita bebas untuk di negara ini memeluk agama apapun. Iya. Kan gitu. Dari situ, jadi kita tidak pernah memikirkan suku, ras, dan agama. Kita terus itu. Bebas beragama. Jangan karena pendapat dapat memecah belah kesatuan bangsa kita. Kuncinya pada anak-anak muda. Jangan mudah terpengaruh. Sampai terlalu Nah, iya itu salah satunya. Beda pandangan, beda pilihan, Boleh. silakan. Namanya demokrasi. Iya. Tapi tujuan untuk satu untuk Tujuan. pembangunan Persatuan. NKRI. Harga mati.